pertemuan saya dengan Mbah Kasman itu sudah berjalan 10 tahun yang lalu ya. Bersama Mas Sigit dan Eko itu mulai dengan inventarisasi wayangnya, tetapi juga dengan inventarisasi wayang itu kemudian kami juga masuk ke wilayah seni pertunjukan. Nah, cukup banyak kebaruan-kebaruan yang dilakukan oleh Mbah Kasman bersama dengan teman-teman di wilayah Pedalangan, wayang ukur khususnya. Dan kalau kita lihat bagaimana proses kreatif Mbah Kasman sampai di wayang ukur itu bercerita tentang keterlibatan dia penciptaan wayang ukur bersama dengan ditemani oleh Pak Bud, ya, kemudian bahkan penamaan wayang ukur dari Pak Budiarja. Nah, pembaharuan yang diceritakan oleh Mbah Kasman waktu itu adalah ketika Kongres Wayang Ukur semacam itu, Kongres Wayang Kulit di Bandung. Jadi ada dua kebaruan yang pertama adalah pembalikan dari para penonton. Gitu ya. Jadi yang tadinya penonton ditempatkan di belakang kelir sehingga melihat bayang-bayangnya, lalu pada pembaharuan yang dia ceritakan itu, para penonton kemudian membayangi dalang. Nah, dalam kaitan dengan itu kemudian sinden juga ditempatkan di sana. Kemudian yang muncul dalam kebaruan yang lain adalah pemasangan tata cahaya. Sehingga yang tadinya dalam wayang tradisional itu blencong menempati satu tempat penting sebagai sumber cahaya, oleh Mbah Kasman kemudian diperbarui dengan tata cahaya yang dalam perkembangan berikutnya keponakannya Mas Felix itu sangat mendukung bagaimana kebaruan-kebaruan yang dilakukan oleh Mbah Kasman, juga Mas Bambang Paningron itu ya, yang di wilayah seni pertunjukannya di wilayah panggung. Maka saya mencoba merumuskan secara sederhana bahwa ada sebuah proses desakralisasi panggung, desakralisasi kelir. Karena blencong yang sebagai sumber cahaya, entah matahari, entah bulan, lalu digantikan dengan tata cahaya. Tapi di situ lalu Mbah Kasman membuat wayang kulit, wayang ukurnya itu menjadi siap untuk masuk di wilayah budaya sensit yang lebih mengutamakan pada wilayah cara melihat, menikmati pertunjukan dengan melihat. Dalam perkembangan berikutnya, ketika saya menyaksikan beberapa pertunjukan wayang ukur, itu Mbah Kasman melakukan sebuah perluasan wilayah panggung. Karena wayang kulit yang biasanya hanya menggunakan kelir, oleh Mbah Kasman dalam pertunjukan, kalau tidak salah itu Bambang Ikoloyo ya. Bambang Ikoloyo itu di gedung Purna Budaya itu ada dua panggung yang dia tambahkan. Yang satu adalah panggung di depan dalang sehingga di situ ada penari. Adi Ekoloyo, rupanya rakyat menginginkan siapa di antara kita yang betul-betul terbaik. Baiklah, Kakang Arjuna, apa maumu aku ladeni? Tambahan baru lagi adalah sebuah panggung yang di belakang kelir. Salah satu yang kemudian juga menarik adalah biasanya para penari di belakang kelir itu hanya bayang-bayang siluet saja, tetapi kemudian oleh pertunjukan Mbah Kasman dalam wayang ukurnya itu justru kemudian
menjadi sangat hidup, menjadi sangat detail, karena bahkan di belakang kelir pun kemudian teknik pencahayaannya dia hidupkan. Jadi itu perluasan panggung. Tadi kelanjutan dari sebuah desakralisasi kelir itu. Pembaruan atau kebaruan yang kedua di dalam seni pertunjukan yang dilakukan oleh Mbah Kasman adalah sebuah proses yang saya istilahkan demokratisasi dalang. Karena biasanya dalam pertunjukan biasa, wayang kulit biasa itu, dalang sebagai pemain tunggal, didukung oleh para wiyoko dan para sinden, tetapi semua yang ada di dunia kelir itu adalah wilayahnya dalang. Bahkan dalang pun yang kemudian akan mengungkapkan mantranya, dia duduk di atas logo gini gitu kan. Tetapi oleh Mbah Kasman, mantra itu pun kemudian dihadirkan menjadi sebuah atau dua sepasang ular gitu ya, yang ada di luar, sehingga yang mantra oleh dalang oleh Mbah Kasman dibongkar menjadi visual. Jadi itu ada proses demokratisasi dalang. Dalang tidak lagi menjadi penguasa tunggal. Bahkan kemudian peran dalang itu oleh Mbah Kasman dibagi-bagi lagi, karena ada satu kelompok dalang yang memainkan wayangnya, dan satu kelompok dalang lagi, yang lain lagi yang kemudian adalah melafalkan pembicaraan, percakapan yang biasanya disebut sebagai onto wacono di dalam percakapan wayang kulit. Biasanya hanya dalang tunggal, dari janturannya, onto wacononya oleh Mbah Kasman dipisah-pisah. Dalang yang memainkan wayang 2 atau 3 orang, yang di depan 1, yang di belakang panggung 2, yang di belakang kelir 2. Sesudah itu para dalang yang lain adalah yang melakukan percakapan tokoh-tokohnya. Ini menjadi sesuatu yang membuat kekuasaan tunggal dalang di dalam wayang kulit yang tradisional itu lalu dibagi-bagi. Jadi ada sebuah proses demokratisasi dalang. Dari pengalaman para dalang yang terlibat, kebetulan Nanang cucunya Mbah Lejar. Mbah Lejar itu sejak kecil sudah berinteraksi dengan Mbah Kasman, dan dia mengalami sungguh bagaimana diperkenalkan untuk mengenali wayang-wayang itu. Dan kemudian dalam proses perkembangan berikutnya dia juga menyaksikan bagaimana dalang yang diatur oleh Mbah Kasman itu seperti itu. Bahkan kemudian Nanang sendiri secara langsung oleh Mbah Kasman diminta untuk menjadi pengetik naskah, dan dia juga kemudian menjadi dalang yang memainkan wayang Mbah Kasman. Sehingga dalam hal ini katakanlah Nanang itu mendapat pendidikan khusus secara langsung dari Mbah Kasman. Berbeda dengan Mas Benyek gitu ya, karena Mas Benyek itu memainkan wayang-wayang Mbah Kasman justru sesudah Mbah Kasman tidak ada lagi, sehingga proses dia belajar dalam permainan wayang ukur itu sudah berjarak, tidak lagi di bawah instruksi atau di bawah arahan dari Mbah Kasman yang dibilang oleh Nanang itu sangat ketat, sangat ketat. Sehingga dalam hal ini Mas Benyek mempunyai sebuah keleluasaan untuk menginterpretasikan terhadap wayang ukur yang ditinggalkan oleh Mbah Kasman, baik dalam memainkan wayangnya itu maupun juga di dalam menghidupkan naskah yang sudah ditulis oleh Mbah Kasman. Ketika Nanang yang mewarisi training langsung oleh Mbah Kasman pernah melakukan sebuah kebaruan terhadap apa yang dilatihkan oleh Mbah Kasman. Ketika Nanang sendiri harus melakukan
tanggapan dan dalam sebuah keterbatasan dia melakukan sebuah proses inovasi dari apa yang dilakukan. Dan inovasi yang dilakukan sungguh sangat berbeda dari inovasi yang dilakukan oleh Mas Benyek. Dan ini bisa kita lihat ketika kemudian Mas Benyek bersama teman-teman memainkannya di titik nol ya, di titik nol itu. Sementara ada satu dalang lagi yang melihat bagaimana pada satu sisi, ini Mas Haryanto. Pada satu sisi, ada sebuah semangat kebaruan dari wayang ukur yang diciptakan oleh Mbah Kasman. Tetapi pada penggarapan gending, nah ini juga sangat menentukan gitu kan di dalam pertunjukan. Mas Hari melihat bagaimana gending itu masih sangat setia dengan gending-gending dalam tradisi-tradisi yang ada di dalam pewayangan wayang kulit. Di sini kelihatan sekali bagaimana kalau proses yang terjadi di dalam wayang ukur itu ada sebuah istilah yang sederhana gitu ya. Ada kesetiaan kreatif. Jadi pada satu sisi ada sebuah dasar dari dunia pewayangan yang tetap dipegang untuk tidak mengatakan sebagai pakem gitu ya. Tapi itu tradisi, kesetiaan pada tradisi yang memang menjadi akar. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Mbah Kasman membuat corekannya, itu kan juga kelihatan sekali bagaimana dia melakukan proses pada satu sisi kesetiaan pada tradisi, tapi juga kebaruan-kebaruan. Bahasa kerennya itu creative fidelity. Jadi unsur yang kebaruan-kebaruan yang kemudian dibuat oleh Mbah Kasman. Bahkan dulu Mbah Kasman juga dicela oleh para dalang. Gitu. Karena pada satu sisi wayangnya itu tidak bisa dimainkan karena terlalu rumit. Ini disanggah oleh Ki Mantep Sudarsono. Dalang ini ono wayang ora ya sing salah dalang, juga bukan wayangnya. Nah, itu sudah disanggah. Yang kedua bahwa pembelaan pertama yang dilakukan oleh kebaruan yang dilakukan oleh Mbah Kasman itu dari cerita Mbah Kasman adalah seorang guru dalang Habirandong, almarhum Ki Cipto Sangkono. Jadi Ki Cipto Sangkono ketika membela Mbah Kasman mengatakan bahwa oh ini serius. Jadi yang dilakukan oleh Mbah Kasman dengan versi baru dengan wayang ukurnya serius karena kulit yang dipakai, kulit yang kualitas, tatahan yang dipakai dengan juga tatahan yang sangat bagus, sunggingannya juga seperti itu. Jadi sungguh kompetensi dan senioritas dari Ki Cipto Sangkono itu menempatkan kebaruan yang dilakukan Mbah Kasman itu bukan perkara main-main. Jadi berhadapan dengan para dalang yang melakukan sebuah perlawanan terhadap Mbah Kasman. Mbah Kasman mempunyai pembela dan ketakutan dalang yang juga berhadapan dengan kebaruan oleh Mbah Kasman adalah ketika melihat cerita-cerita mitos-mitos dewa kadewan itu yang kemudian diobrak-abrik dalam arti tertentu ya, dalam arti tertentu seolah-olah gambaran para dewa yang muncul dalam dunia pewayangan itu dengan kebaruan corak-corak Mbah Kasman lalu dibongkar. Lalu ada sebuah ketakutan. Nanti kalau yang di atas sana menuntut gimana itu. Jadi ketakutan para dalang yang dua terkait dengan itu. Tetapi Mbah Kasman menghadapi perlawanan seperti itu dengan cara yang memang dia bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi sebuah istilah dia adalah ya ini kalau dua budaya ketemu itu ya harus dikawinkan, tidak satu kemudian
bertahan pada ini pakemnya seperti ini, pakemnya seperti ini. Nah justru di situ letaknya kebaruan Mbah Kasman itu bisa kita tempatkan pada kesetiaan kreatif. Ada satu hal yang memang tetap menjadi bisa dirasakan, ditemukan, didengarkan, entah lewat gendingnya, entah lewat corean wayang-wayangnya itu juga kisahnya. Tetapi pada sisi lain lalu juga kemudian bisa ditemukan wilayah-wilayah kreatif tadi secara visual, mulai dengan tatahannya, gambarannya, tetapi juga dari pencahayaannya, penempatan sinden yang sudah diusulkan sejak tahun 70-an. Itu yang bagaimana diceritakan Mbah Kasman. Pada satu sisi itu, pada sisi yang lain adalah juga ketika tadi dalang yang ditambah, baik dalang yang memainkan wayang maupun dalang yang melakukan onto wacono atau percakapan, kemudian juga perluasan panggung, disakralisasi kelir, kemudian panggungnya ditambah pada depan kelir dan belakang kelir. Pada saat pertunjukan terakhir itu kalau tidak salah Sungsang Bawono Balik, ya Sungsang Bawono Balik. Jadi dalam Sungsang Bawono Balik itu perluasan panggung tidak hanya di depan dan di belakang, tetapi juga kemudian ditarik ke atas. Itu menjadi sesuatu yang bagi saya imajinasi Mbah Kasman untuk membangun wilayah-wilayah pertunjukannya itu memberi kesempatan pada banyak pihak, pada penari, pada pemain, pada dalang, tetapi juga lebih-lebih sebenarnya kemudian memanjakan para penonton. Jadi karena dunia atau jagat pewayangan lalu dikembangkan ke berbagai wilayah yang tidak hanya di depan atau di belakang kelir, tapi kemudian diperluas. Dan di situ lalu kelihatan bagaimana kesetiaan kreatif yang sudah ditempuh, dijalani oleh Mbah Kasman ini kepada para dalang yang muda, terus masih dikembangkan lagi. Jadi ini sesuatu yang sangat berharga dari apa yang dilakukan oleh Mbah Kasman sejak tahun 70-an sampai meninggalnya. Dan kemudian ada dalang-dalang muda yang mengalami training langsung dari Mbah Kasman, maupun dalang muda yang tidak mengalami training langsung Mbah Kasman, tetapi sekarang bisa bersentuhan, bisa mengeksplorasi wayang ukur yang ditinggalkan oleh Mbah Kasman. Jadi inilah sesuatu harta yang sangat berharga dari Mbah Kasman. Ketika kemudian dalam pertemuan dengan saya beberapa saat menjelang akhir itu, dia kemudian menunjukkan beberapa corak wayang yang ada di Gunung Wayang di daerah barat dari Jogja. Ada sebuah pencarian yang tadinya sedemikian kompleks, rumit, juga dalam pertemuannya dengan kemampuan Mbah Kasman yang 10 tahun berada di Belanda, menciptakan sebuah wilayah visual yang kalau wayang tadinya 2 dimensi, Mbah Kasman membawa ke wilayah 3 dimensi. Dalam perkembangan berikutnya, ketika bertemu dengan sastrawan, kok malah kemudian menjelang akhir hidup itu, wayang itu ya hanya garis. Sesuatu yang, ini apakah memang sebuah pencarian kompleks di wilayah keindahan itu akhirnya menjadi bahwa yang maha indah itu ternyata juga ditemukan pada wilayah yang sangat sederhana. Nah ini juga kita butuh belajar lagi. Tetapi sungguh warisan Mbah Kasman menjadi bagian yang
dilanjutkan oleh para dalang muda, tetapi juga menjadi bagian yang kekayaan yang disajikan kepada para penonton untuk zaman ini, yang dimanjakan dengan wilayah visual, tetapi kadang-kadang lupa karena terlalu banyak visual. Dan Mbah Kasman mengingatkan, ternyata di wilayah kekayaan visual itu ada yang sederhana. Apa? Garis yang bergerak.